Kepada tokoh agama dimohon untuk menempati bangku yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Weite Tungkien. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Nyai Dr. Honoris Causa Dr. Anda Hajah Sita Nuria Wahid MPhum, Istri Presiden Republik Indonesia keempat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang terhormat Camat Gunung Sindur Bapak Dadang Dase Hatomi SIP. Yang terhormat Kapolsek Gunung Sindur Bapak Komisaris Polisi Budi Santoso SH. Yang terhormat Dan Ramil Gunung Sindur Bapak Kapten Infanteri Mustafa. Yang terhormat Kepala Desa Pabuaran Bapak Mat Usin. Dan yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Siasa Budi Santoso Tanuwibowo. Yang terhormat Ketua MWC NU Kecamatan Gunung Sindur, MUI Kecamatan Gunung Sindur. Yang terhormat Ketua Hoktek Biomakin Pabuaran Bapak Suhendi SH. Yang terhormat tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, tokoh agama Katolik, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Konghucu, tokoh masyarakat serta para ketua RW dan RT sedesa Pabuaran, seluruh masyarakat RW 02 Kampung Cikoleang, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga anak-anak yatim piatu dan kaum duafa yang kita kasihi. Izinkan kami untuk mengucap terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh Panitia Sahur Buka Keliling Puasa bersama Ibu Sinta Nuria Wahid yang tahun ini diadakan di Kelenteng Hoktek Biomakin Pabuaran. Para hadirin serta tamu undangan yang terkasih, puji syukur kita telah melewati bencana yang hampir 3 tahun melanda dunia. Bahkan termasuk negara kita Indonesia pun tak luput dari badai COVID-19. Tentu badai pandemi ini amat terasa sekali. Bahkan 90% semua sendi-sendi kegiatan serta aktivitas manusia harus dibatasi dan bahkan ada yang terhenti. Kita dipaksa untuk menyesuaikan pola hidup baru sehingga mempersempit ruang gerak kita sebagai manusia yang tidak bisa lepas dengan yang lainnya. Bencana COVID-19 ini membuat roda perekonomian di Indonesia meningkat, sehingga banyak yang terpaksa gulung tikar dan membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat sehingga rentan terjadi gejolak penyakit masyarakat. Saat ini kita sedang melewati masa pandemi ke masa epidemi, di mana kita semua harus tetap berhati-hati dan waspada terhadap wabah COVID-19. Pelajaran yang sangat berharga harus dibayar dengan biaya yang sangat mahal tentunya. Oleh karena hal tersebut, kiranya akan semakin menguatkan, memperkokoh sendi-sendi dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam membina dan menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar etnis harus terus diperkuat, karena ini hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Para hadirin, dalam acara ini perlu kami sampaikan bahwa desa kami, Desa Pabuaran, adalah salah satu contoh model desa kerukunan di Provinsi Jawa Barat, di mana model tersebut merupakan hasil kajian dan penelitian dari Balai Litbang Kementerian Agama Jakarta. Dan semoga dengan terselenggaranya acara buka puasa bersama ini akan semakin memperkokoh kerukunan di desa kami, khususnya serta bangsa Indonesia pada umumnya.
Para hadirin serta tamu undangan yang terkasih, untuk selanjutnya marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para hadirin sekalian, untuk selanjutnya marilah bersama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Syese Budi Santoso Tanuwibowo. Kepada Syese Budi Santoso Tanuwibowo dipersilahkan. Salam kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan, Wei Te Tung Tien, salam Pancasila. Yang sangat saya muliakan, sangat saya hormati, dan sangat kami cintai bersama Ibu Negara Presiden keempat, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, beserta seluruh jajaran, Bupati Bogor, Camat Gunung Sindur, Kepala Desa Pabuaran beserta seluruh jajaran Forkompinda, segenap tokoh-tokoh agama dan masyarakat, seluruh umat yang hadir di sini, pimpinan Klenteng Hoktekbyo Makin Pabuaran yang saya cintai. Setiap kali memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, ada kenangan tersendiri yang tidak mungkin bisa saya lupakan secara pribadi, karena ketika almarhum Presiden keempat kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid
mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat, dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999, kurang dari 2 bulan sejak beliau diangkat, ibu negaranya yaitu Ibu Sinta yang kita sama hadir di sini telah membuat sebuah terobosan yang dilakukan di luar kebiasaan ibu-ibu negara. Bayangkan seorang ibu negara pagi buta jam 2, jam 3 pagi sudah datang berkunjung menyambangi masyarakat yang tinggal di bantaran kali, di tepi-tepi jalan raya, dan mengajaknya untuk sahur bersama. Waktu itu ibu mengatakan kalau buka bersama sudah biasa, dan kalau buka semua orang senang karena pada saat memang jam makan dan tidak ngantuk. Tapi kalau orang yang mau menyapa di pagi buta itu jarang sekali. Maka beliau kemudian mengundang beberapa teman. Saya kebetulan ikut sejak awal. Kita mengadakan buka atau sahur bersama, tidak di tempat seperti ini, tapi di pinggiran jalan, di emperan toko. Benar-benar di emperan toko, bahkan juga di bantaran kali. Kalinya sekarang sudah jadi mall mewah, di Mall Indonesia di Kelapa Gading itu. Dulu benar-benar banyak nyamuk, sekarang sih banyak lampu-lampu hias ya. Jadi ini kepedulian yang luar biasa, dan itu dilakukan 25 tahun sejak tahun 99 sampai sekarang. Dan 26 kali puasa. Hanya kemarin ketika Covid begitu dahsyat, kegiatannya agak terhambat, tapi boleh dikatakan selalu konsisten. Ini sebuah teladan yang mungkin perlu dicontoh oleh semua orang yang menjabat pimpinan di level apapun, bahwa sudah seyogianya seorang pemimpin selalu menyapa rakyatnya tanpa pandang bulu, yang bajunya mewah sampai yang bajunya dekil, dari yang rumahnya gedongan sampai yang tidak punya rumah, dari yang punya jet sampai yang hanya jalan kaki. Semua disapa tanpa membedakan. Itulah kelebihan dari Ibu Sinta, dan meskipun usia semakin lanjut, semangatnya tidak pernah putus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita pendek ini bisa menginspirasi kita semua, siapapun yang punya kemampuan untuk terus membantu sesamanya tanpa memandang etnisitas, tanpa memandang golongan, tanpa memandang perbedaan agama, karena sejatinya nafas dan roh agama adalah sama, yaitu cinta dan kemanusiaan. Saya kemarin diceritai oleh seorang sahabat yang kerjanya memimpin upacara duka. Beliau pernah memimpin upacara duka di mana almarhumnya itu ditaruh di sebuah peti yang harganya semahal Innova terbaru, dan juga pernah menyembayangi orang yang peti matinya hasil sumbangan dari peti bekas. Tapi ketika melayat memang berbeda, yang kaya, yang melayat banyak, tapi setelah itu semuanya sama, sepi, tidak ada yang mau tinggal di situ, meskipun itu istri yang dicintai atau kekasih yang disayangi, bahkan anak kandung sekalipun tidak ada yang mau tinggal. Tapi hanya orang-orang besar yang makamnya tidak pernah putus dikunjungi orang. Salah satunya adalah makam Gus Dur. Ini membuktikan bahwa masyarakat tanpa disuruh akan teringat terus akan kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh Gus Dur, yang membela semua orang tanpa pandang bulu. Di saat Indonesia menghadapi berbagai cobaan, saya ingin titip pesan, teruskan nafas perjuangan Gus Dur, memandang manusia sebagai manusia, bukan sebagai orang kaya, jabatannya, agamanya, dan seterusnya, hanya sebagai manusia. Hanya dengan demikian kita bisa memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, dan kita harapkan dengan kebersamaan Indonesia akan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sancai.
Para hadirin sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan puisi untuk Ibu Sinta yang dibacakan oleh Ibu Ami. Kepada Ibu Ami kami persilakan. Terima kasih. Teruslah melangkah berkarya Bu Sinta. Karya Siese Budi Santoso Tanuwibowo. Belum genap 2 bulan menjadi ibu negara, sang nyai sudah sibuk menyapa kaum jelata. Dini hari sudah bergegas meninggalkan istana. Hangatnya istana tak melunturkan perhatiannya. Ia memang sosok pemimpin yang merakyat, senafas, selaras dengan suaminya yang hebat. Mereka berdua bagai Kamajaya dan Dewi Rati, saling cinta, menjaga rakyatnya penuh kasih. Kini meski suaminya tak lagi berkuasa, bahkan telah tiada, sang bunda tetap konsisten meneruskan langkah mulianya. Seluruh pelosok tanah air disambangi, disapa dengan cinta. Tak kenal lelah, capai karena ketulusan menjadi energinya. Semoga langkah mulia menumbuhkan kesadaran. Kemanusiaan kian dijunjung tinggi di atas perbedaan. Agama, keyakinan boleh dipeluk, tak boleh memisahkan. Harus dijalani dengan cinta tanpa saling menistakan. Apakah hal itu mungkin diwujudkan? Tak usah ragu, Gus Dur telah membuktikan. Berapa banyak orang berziarah ke makamnya. Mereka ikhlas datang dari komunitas berbeda. Kebajikan kemanusiaan tak kenal warna. Ia menembus semua sekat yang ada. Esensi sejati semua agama adalah cinta. Bila cinta tiada, tak pantas dinamai agama. Teruslah melangkah berkarya Bu Sinta. Cinta, apresiasi, dukungan dari kami semua. Hambatan takkan menyurutkan langkahmu, halangan takkan mampu menghentikanmu. Terima kasih. Para hadirin serta tamu undangan yang terkasih, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ibu Nyai Sinta Nuria Wahid. Dan di sela-sela tausiah beliau akan dilanjutkan dengan sesi dialog atau tanya jawab antara Ibu dengan para hadirin yang lainnya. Kepada Ibu kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Bupati Bogor, Bapak Camat Gunung Sindur, para tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan masyarakat, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh muda, dan juga masyarakat masyarakat Pabuaran Gunung Sindur Bogor, Kabupaten Bogor. Seperti disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwa memang saya mempunyai kegiatan ini sejak saya mendampingi Gus Dur di Istana Negara dulu, ya. Jadi lebih dari 20 tahun. Dan saya bangga karena Matakin sejak awal selalu mendampingi saya. Sampai sekarang. Kegiatan saya itu sebetulnya bukan buka bersama, tapi sahur bersama. Jadi sahur bersama kaum duafa
dan kaum yang terpinggirkan. Jadi dulu itu kalau saya bersahur bersama kuli-kuli bangunan yang biasanya di Jakarta juga jarang yang punya rumah karena mereka biasanya dari daerah-daerah, maka saya akan bersahur bersama mereka di bawah kolong-kolong jembatan. Dan kalau saya harus bersahur bersama mbok-mbok bakul yang kalau jam 3 malam harus sudah di atas bak-bak terbuka membawa barang dagangannya, maka saya akan bersahur bersama mereka di tengah-tengah pasar. Dan kalau saya bersahur bersama para pengamen, saya akan bersahur di pinggir-pinggir jalan. Dan kalau saya bersahur bersama tukang-tukang becak, saya juga akan bersahur di tengah-tengah alun-alun atau di pinggir terminal atau di pinggir stasiun kereta api. Itu yang saya lakukan sejak dulu, karena saya ingin agar bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menjalankan ibadah puasanya bisa menjalankan puasanya dengan sebaik-baiknya kalau diajak bersahur terlebih dahulu. Tetapi kalau diajak berbuka dahulu, maka sahurnya jadi hilang, ya kan? Karena itu saya tidak mengadakan buka bersama, tetapi sahur bersama. Bedanya buka bersama dengan sahur bersama itu apa? Bedanya buka dengan sahur itu apa, Bu? Ya, apa bedanya buka bersama dan sahur bersama apa? Apa? Ayo. Tujuan berbuka puasa apa? Kalau buka bersama tujuannya adalah membatalkan puasa. Terus kalau sahur bersama tujuannya adalah apa? Mengajak berpuasa. Ya, jadi itu bedanya. Tapi masih ada lagi bedanya yang lain. Karena saya melihat banyak ada anjuran barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa maka akan mendapat pahala berlipat ganda. Karena itu banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba mengadakan buka bersama. Padahal yang mengadakan buka bersama kadang-kadang tidak apa? Kadang-kadang tidak puasa. Dan yang diajak berbuka bersama pun banyak yang tidak puasa. Jadi tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat akhirnya tidak tercapai. Memang pahala di akhirat tidak tercapai, tapi dia tetap mendapatkan pahala di dunia. Mereka tetap mendapatkan pahala di dunia. Siapa tahu pahala apa yang didapat orang-orang yang menyelenggarakan puasa seperti itu.
Apa pahala apa yang akan didapat, pahala dunia yang akan didapat oleh mereka? Pujian boleh. Terus apa lagi? Doa apaan? Didoakan. Iya, siapa tahu apa? Dapat pahala apa? Pahala dunia apa? Terkenal. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Siapa? Ya itu. Mic-nya dideketin, siapa yang mau jawab? Ayo 2 menit, siapa bisa jawab? Oh, jadi tadi kan dikatakan bahwa orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala berlipat ganda, begitu kan? Tetapi dia menyelenggarakan buka puasa, tetapi dia tidak puasa, dan yang diajak berbuka puasa juga tidak berpuasa. Jadi pahalanya tidak dapat pahala di akhirat, tapi ada pahala di dunia. Masih tetap ada kok pahalanya di dunia. Kira-kira pahala apa yang didapat di dunia? Membuat ekonomi berputar. Oh. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mungkin jawabannya kurang tepat. Mungkin pahala berkah kali ya Bu. Pahala berkah, berkah rezeki, berkah sehat atau apa gitu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berani menjawab, tetapi jawabannya kurang pas. Karena kan barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa akan mendapat pahala berlipat ganda, tetapi dia memberi makan tidak kepada orang yang berpuasa dan dia sendiri tidak berpuasa, dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Dapat simpati Bu. Hah? Dapat simpati dari orang lain, dapat simpati. Dapat simpati dari masyarakat. Ya, misalnya dia kan jadi bayarin makan tuh Bu, bayarin yang berpuasa, buka berpuasa. Jadi kan dia ntar dikasih misalnya dia mau nyalon nih Bu, jadi saya milih dia gitu Bu. Jadi dapat simpatinya aja gitu loh Bu. Terus apa? Dapat simpati aja. Dapat simpati aja. Lah, maunya kalau simpati kan dari orang-orang yang lebih kaya, lebih pangkatnya tinggi, sehingga bisa diangkat, dia bisa diangkat sebagai apa. Lah kalau yang diundang orang-orang tukang becak itu kan ngasih simpati apa? Nyerah enggak Bu? Nyerah? Ya dapat
pahala di dunianya adalah mendapatkan tambahan suara. Ya enggak? Dan sebentar lagi kan kampanye. Jadi itu karena itu apa? Pak Camat boleh mulai, Pak. Saya memilih mengajak bersahur bersama, bukan berbuka bersama. Nah, kemudian saya pastinya tidak bisa melaksanakan kegiatan itu sendirian, karena jangkauannya juga banyak, orangnya yang akan dicapai juga banyak. Karena itu saya mengajak semua saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air, karena bagaimanapun di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku. Di sini suku apa? Sunda. Siapa yang suku Sunda? Kok nggak ada yang ngacung? Berarti nggak ada yang suku Sunda ya? Ya, yang suku Sunda yang mana? Sundanya udah campur-campur. Yang suku Sunda sendiri nggak ada. Yang suku Betawi, angkat tangannya tinggi-tinggi, angkat tangannya tinggi-tinggi. Masa malu? Cuma satu. Yang suku Tionghoa, ada yang suku Tionghoa di sini? Banyak, Bu. Yang Tionghoa. Bercampur juga. Yang suku Padang? Suku Padang. Nggak ada juga. Restoran Padang ada, Pak, ya, dekat ya? Iya. Yang tetangganya restoran Padang ada. Lu orang sini nggak punya suku ya. Suku ini nggak ngacung, suku itu nggak ngacung. Nah, suku apa yang di sini? Suku campur. Kalau yang suku Batak nggak ada, nggak ada juga. Kalau yang bangsa Indonesia banyak. Yang suku Dayak ada nggak? Nggak ada. Yang suku Bugis nggak ada. Suku Bali nggak ada. Suku Ambon, suku Papua nggak ada. Tapi kita harus mengakui bahwa semua suku-suku itu ada di Indonesia. Semuanya ada di Indonesia. Kemudian Indonesia juga terdiri dari berbagai agama. Ada yang beragama Islam. Siapa di sini yang beragama Islam? Ibu yang beragama Islam, Bu. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti bukan beragama Islam. Yang beragama Islam? Ibu ngacung, Bu. Tambah. Yang beragama Katolik? Agama Katolik. Yang beragama Protestan? Yang beragama Buddha? Oh, ada. Yang beragama Hindu? Yang beragama Konghucu? Dan rumah bagus lah. Yang penghayat kepercayaan nggak ada. Apa Ahmadiyah ya? Ahmadiyah ada di sini? Ahmadiyah nggak ada? Bahai.
Muhammadiyah ada. Kalau yang beragama Bahai ada apa enggak? Ada enggak yang beragama Bahai? Enggak ada. Enggak ada. Tapi ngerti ya, di Indonesia ada yang tetangga kita yang beragama Bahai. Ngerti enggak? Kalau kita punya saudara yang beragama Bahai. Ngerti apa enggak? Enggak Bu, enggak ngerti. Enggak ngerti? Enggak ngerti. Ya, di Indonesia itu ada lagi yang namanya agama Bahai. Ya. Agama Bahai itu didirikan oleh yang namanya Bahaullah. Pusatnya di Haifa, sebelah utara Yerusalem. Nah, Bahai itu sudah ada sejak dulu di Indonesia. Cuma karena masih kecil-kecil dan merencong-merencong di mana-mana, jadi tidak begitu kelihatan. Ya, beberapa tahun yang lalu mereka menunjukkan dirinya, menunjukkan kegiatannya, dan menunjukkan apa jati dirinya, sehingga akhirnya pemerintah mengakui bahwa di Indonesia agama Bahai ada di Indonesia. Nah, semuanya itu sekarang aku tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Pabuaran. Pabuaran. Iya. Pabuaran itu di mana? Pabuaran itu di mana? Gunung Sindur. Gunung Sindur itu di mana? Gunung Sindur itu di mana? Ayo kompak. Gunung Sindur ada di mana? Di Indonesia. Terus orang-orang yang tak sebutkan tadi, ada Batak, Dayak, segala macam, Ambon, Papua, itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Indonesia. Kemudian yang beragama macam-macam tadi tinggalnya di mana? Di Indonesia. Bapak Ibu sekalian tinggal di Indonesia. Orang-orang tadi juga tinggal di Indonesia. Kalau begitu mereka itu siapa kita? Siapa kita? Yang keras? Benar. Benar saudara. Benar? Yakin? Kalau memang mereka itu saudara kita, boleh nggak kita gontok-gontokan? Boleh nggak? Nggak. Boleh nggak kita cakar-cakaran? Boleh nggak kita berbunuhan? Yang boleh apa? Berpelukan. Kalau begitu boleh nggak kita berebutan lahan? Boleh? Boleh? Berebutan tempat parkir? Boleh? Enggak? Tapi kalau yang muda-muda ya, boleh enggak berebutan pacar? Boleh apa enggak?
Boleh? Kok boleh? Kalau pacaran boleh. Belum ada janur kuning, boleh rebutan. Jadi kalau pacaran boleh ya? Nah, ya udah kalau gitu. Jadi semuanya itu adalah saudara kita sendiri. Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan terhadap saudara sendiri? Tolong menolong. Terus apa lagi? Apa? Saling menghormati, saling menjaga, saling apa? Saling apa? Saling apa lagi? Saling menghargai, saling bertolong-tolongan, saling apa ya? Saling membantu. Jadi itulah, karena itu dalam setiap menyelenggarakan sahur bersama, saya mengajak semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk membantu saya menyelenggarakan sahur bersama untuk saudara-saudaranya yang beragama Islam agar dapat menjalankan ibadah sucinya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan ungkapan cinta kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, saling bertolong-tolongan antara sesama anak bangsa. Karena bagaimanapun kita ini adalah apa? Karena kita adalah satu apa? Ayo, satu apa? Saya sebutkan. Ayo Bu, siapa yang mau jawab? Supaya diikuti. Ya belum. Loh. Jadi kita itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Gak. Nah. Ya. Jadi memang kita itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Dan apalagi? Ya. Jadi semuanya itu satu nusa, satu bangsa, dan bangsa. Kalau begitu, mau nggak kalau saya ajak menyanyikan satu nusa, satu bangsa? Mau. Mau? Mau. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa Bu. Baik, kalau gitu kita menyanyi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
Pusaka Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan. Mau membela tanah air kita enggak? Enggak mau membela tanah air kita. Boleh direbut orang lain. Lah kok sudah berikrar kok ditanya kok enggak jawab. Jadi itulah tanah air kita, tanah air Indonesia. Kemudian masih banyak. Ada tanya jawab. Ada. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Tanya jawab aja ya. Yang tanya dikasih hadiah. Ya. Berapa orang? 5. Untuk ibu dan anak-anak yatim piatu ada yang mau bertanya? Waktunya cuma sedikit. Pertama kali yang bertanya cukup 3. Ayo. 3 orang yang bertanya, yang berani bertanya dapat hadiah. Silakan Bu, sebutkan namanya, dari mana. Ini hadiahnya ini. Ayo yang tanya dapat hadiah nih. Ayo, siapa mau tanya? Ini ada isinya loh. Ayo ibu-ibu. Yuk, apa aja yang ditanya? Yuk Bu, tanya. Apa aja Bu ditanya? Iya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bu, berdiri. Berdiri Bu. Sebutkan namanya ya Bu. Nama saya Ibu En. Saya dari Kampung Cikarang, Desa Pabuaran. Berdiri aja Bu. Saya cuma ingin tahu usia Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid. Sekarang usia Ibu berapa? Terus usia ini Ibu masih semangat untuk Ibu masih semangat untuk menghadiri acara-acara sahur, berbuka, ya simpati sama kaum duafa, yatim. Ya itu aja Bu yang saya tanyakan. Ya maksudnya gini, itu Ibu toh masih semangat dalam usia ini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya, tetapi saya juga lupa umur berapa. Jadi saya juga lupa umurnya berapa. Yang penting saya semangat. Semangat buat saya tidak peduli umur berapapun. Kalau kita tetap semangat, kita mempunyai niatan yang baik dengan ketulusan. Yang penting tulus ya Bu. Kalau enggak tulus itu ya enggak akan kuat. Tapi kalau tulus ikhlas ya, insya Allah berapapun usia kita akan tetap bersemangat. Ya.
Maju sambil difoto nih, ya. Ya difoto dari situ aja, dari sini aja, dari sini ya. Ya sini aja. Ayo yang lain siapa? Yang jelas ibu lahir sebelum zaman Jepang. Biar kelihatan sehat. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bu. Oh. Pertanyaannya nggak boleh sama loh ya, nggak boleh sama. Nama saya Nopi. Ibu, saya mau bertanya, kenapa Ibu lebih banyak bersahur bersama daripada berbuka bersama yang pahalanya lebih besar daripada sahur bersama? Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Ya Pak, ini saya Padahal pahalanya lebih besar. Saking bingungnya tuh mau bertanya. Bu, saya hargai Ibu berani bertanya, tapi pertanyaannya sudah saya jelaskan loh Pak, Bu. Saya kan sudah jelaskan kenapa saya memilih sahur bukan buka. Karena banyak perbedaannya. Jadi itu saya memilih bersahur bersama bukan berbuka bersama. Kalau berbuka bersama itu banyak yang menyelenggarakan, tapi kalau bersahur bersama jarang yang menyelenggarakan. Itu ya Bu. Wah, gagal Bu. Pertanyaannya gagal, ayo yang lain. Ya, ini. Perkenalkan, nama saya Yeli Sirbawani Setiawan. Saya ingin menanyakan Bu, apa sih yang dimaksud dengan hidup rukun? Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Siapa namanya? Namanya Yeli. Jenny. Yeli. Punya saudara enggak? Punya. Punya berapa? 3. 3. Rukun enggak dengan saudara-saudaranya? Rukun. Hah? Rukun. 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 Enggak pernah berantem? Sering. Ya, yang namanya kerukunan itu yaitu kalau kamu punya telur 1, saudaranya 3, dibagi 3, itu namanya kerukunan, rukun. Oke. Apapun selalu dibagi bersama, jangan ayel-ayelan, jangan sok menang-menangan sendiri, itu namanya kerukunan. Jadi jangan cakar-cakaran. Tadi katanya boleh kalau rebutan pacar. Ya boleh sih boleh, tapi jangan sampai menjadikan perpecahan. Tetap harus rukun dan damai, apalagi untuk menjaga orang tuanya agar orang tuanya menjadi merasa senang kalau melihat anaknya hidup rukun dan damai. Ya? Iya, Mau? Bu. Mau hidup rukun? Mau. Ya udah, kalau memang mau dapat hadiah. Terima kasih Bu. Ayo fotoin. Iya. Begini aja ya. Ya, terima. Sekolahnya di mana? SMP Negeri 1 Gunung Sindur. Sekolah apa? Negeri Enggak, sekolahnya apa? SMP. SMP. Kelas berapa? Kayak cucu. Ya. Iya. Nilainya bagus enggak? Bagus, peringkat 1 terus. Wah, Pantesan. Terus. Iya.
Ayo, ada lagi? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Nira, saya mau bertanya Bu, agama Islam Nggak kedengeran. Agama Islam harus tegak di Indonesia dengan cara apa politiknya? Agama Islam harus tegak di Indonesia harus dengan cara apa kita politiknya? Harus tegak. Dengan cara apa? Dengan agama Islam biar tegak di Indonesia dengan cara apa politiknya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara apa? Harus berpolitiknya kemana? Iya. Iya Mbak. Biar tegak di Indonesia gitu agama Islam. Oh, bagaimana caranya? Iya Pak. Iya. Agama Islam. Oh, kira bendera itu tegak. Semuanya harus tegak. Jadi Ibu merasa bahwa Islam belum tegak di Indonesia. Ya masih ada yang gimana gitu biar lebih kokoh gitu. Supaya lebih kokoh. Hah? Ya, Supaya lebih. Islam lebih kokoh bagaimana? Iya. Islam lebih kokoh, Iya. lebih tegak. Iya. Pak Tony. Jadi dia bertanya seakan-akan Islam itu belum kokoh. Itu kokoh itu bagaimana? Harus dikuliahin ini. Iya. Kalau dia merasa belum kokoh itu apa yang menyebabkan dia merasa belum kokoh? Nah, apa? Ibu yang bertanya tadi siapa namanya? Ibu Nira. Ibu Nira, Bu. Nira. N-I-R-A. Nira. Nira. Iya betul. Iya. Ibu mengatakan bagaimana sih Islam di Indonesia itu menjadi kokoh? Artinya Ibu melihat Islam di Indonesia itu tidak kokoh, ya enggak? Karena Ibu bagaimana bisa kokoh? Berarti Islam tidak kokoh sekarang ini. Sekarang Ibu tinggalnya di kampung mana? Buaran atau bukan? Buaran. Ya. Buaran. Di kota Buaran yang paling banyak yang beragama apa, Bu? Banyak Islam. Apa? Agama Islam. Islam. Iya. Agama Islam. Kalau begitu agama Islam lebih sudah kokoh, Bu. Kalau enggak kokoh kan cuma beberapa, ya cuma sedikit lah. Tapi kok nyatanya banyak. Berarti Islam di sini adalah agama yang kokoh. Lah kalau sudah kokoh, bagaimana saya mengatakan harus bagaimana menjadi kokoh? Wong di sini juga banyak. Coba itu anak-anak yang menyanyikan lagu cinta air, tanah air yang mengatakan ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Lah itu karena cinta tanah air. Itu Islam. Terus bagaimana lagi? Harus diapain? Jadi kalau Ibu pertanyaan seperti itu dan Ibu tahu bahwa di Indonesia sudah banyak, maka saya juga tidak bisa menjawabnya, Bu. Karena saya juga merasa bahwa Islam di Indonesia sudah kokoh.
sudah kuat. Jadi tidak perlu, tidak bisa dijawab lagi. Makasih Bu. Begitu ya? Iya, makasih Bu. Hah? Pertanyaan gagal. Kasih dia. Ya, ya. Ya, Mbak Nira, silakan maju. Lagi, ada dua lagi. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi waktunya untuk berbuka puasa sudah sampai. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kenal Gus Dur apa enggak? Kenal? Pernah bertemu? Imlek bersama di JCC, Bu. Oh, ada yang pernah bertemu, ada yang belum. Terus apa sih yang terkenal dari Gus Dur itu apa? Banyak Bu. Apa? Banyak. Satu aja. Begitu aja kok repot. Slogannya. Ya itu ya sudah cukup lah mewakili dari juk-juknya Gus Dur yang paling populer dan paling banyak dikenal orang, yaitu begitu aja kok repot. Nah, karena semuanya cuma cinta Gus Dur apa enggak? Enggak. Cinta banget Bu. Bu, saya boleh ngomong nggak Bu? Boleh. Saya adalah salah satu yang pengen ketemu Ibu banget Bu. Begitu saya dengar Ibu mau datang ke sini, saya bilang saya pertama kali daftar, saya bilang jangan sampai lewat. Karena saya pecinta keluarga Gus Dur. Salam saya untuk Ibu Mbak Yeni Wahid Bu. Saya ngefans banget, terutama kepada Gus Dur yang pokoknya luar biasa dah. Bagi saya di hati saya nggak tergantikan. Waktu Pak Gus Dur lengser jadi presiden pun saya nangis nggak tertahan. Luar biasa, ikuti semua. Saya ikuti semua tosiahnya, saya ikuti semua guyon-guyonannya, luar biasa Bu, nggak ada duanya. Seorang tokoh yang luar biasa. Bagi kami, maaf ibu-ibu bapak-bapak yang muslim, maaf, saya sebelumnya maaf. Kalau saja diperbolehkan Gus Dur saya sembah sebagai dewa kami, saya sembah Bu. Saya pasang hiohin tuh Bu, saya taruh di kelenteng Bu. Cuman aja kan nggak boleh. Itu luar biasa. Saya nggak ada untuk ke keluarga Gus Dur, makanya saya luar biasa. Saya ngefans banget Bu, terutama kepada keluarga besar NU. Indonesia tanpa NU runtuh Bu. Saya ikuti perkembangan itu. Saya rasa cukup gitu saja karena waktu juga sebentar berpuasa. Salam saya kepada Mbak Yeni Wahid Bu. Saya kagum banget. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya kepada Gus Dur. Kalau begitu sekarang Gus Dur itu kalau mau menutup pidatonya selalu membaca syair munajatnya Abu Nawas. Nah, kalau sekarang saya ajak membaca syair munajatnya Abu Nawas, mau apa enggak? Mau? Bisa? Kalau bisa, saya minta 2 bait aja
tapi dibaca 3 kali. Ya. Mau? Lo gak semangat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi tulil firdausi ala wala kuwa ala nari jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi sulil firdausi wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Satu kali lagi. Ilahi sulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Wahai Tuhanku, aku memang tidak pantas menjadi penghuni surgamu, tapi aku juga tidak kuat menahan panasnya api nerakamu. Karena itu wahai Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, karena hanya Engkaulah yang sanggup mengampuni dosa-dosa hambamu. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin terkasih, demikian telah kita simak tausiah yang dibawakan oleh Ibu Nyai Sinta Nuria Wahid. Semoga yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Ibu selalu sehat. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya marilah kita melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Fatoni. Kepada Ustadz Fatoni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebelum kita berdoa bersama-sama menyampaikan syukur dan bahagia saya. Ini pertemuan saya dengan Bunda yang ketiga. Yang pertama waktu sahur bersama di Cibinong, Bunda. Di Cibinong, itu Cibinong Gunung Sindur. Yang
buka bersama di sini, dan yang kedua pertemuan waktu kita di Rumah Sakit Siloam, membesuk Rumah Sakit Siloam, membesuk Abah Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar Reski. Saya anak kedua alumni Asidikiyah, anak santri kedua. Saya santri Gus Dur, kalau begitu saya santri Bunda juga. Nah, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Bunda Hajah Allah Subhanahu wa taala sehatkan, energik selalu, dan bisa bersama kita selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya malikal mulki. Allahumma ya rahmanul dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka min nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita menunggu adzan dikumandangkan. Kalau adzan sudah dikumandangkan, setelah itu kita membaca doa berbuka puasa bersama-sama. Baru setelah itu kita menyantap hidangan yang telah dibagikan. Setuju? Setuju? Baik, kita tunggu ya sebentar lagi. Kurang 2 menit. Iya Pak, sebentar Pak, sebentar. Di tempat kita udah ya? Azan. Bentar Pak, lagi menunggu muazzinnya Pak. Bentar. Satu dua. Sambil persiapan untuk pemberian buka puasa bersama, kami atas nama tim pelaksana buka puasa bersama Hoktek Bio Makin Pabuaran akan memberikan oleh-oleh khas Desa Pabuaran. Ya. Satu dua. Kepada audien terutama Ibu Sintah yang kami ya,
Jadi Desa Pabuaran itu punya kerajinan berupa tahu dan kerupuk. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan terutama untuk Bu Sinta beserta kru. Oleh sebab itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Kepala Desa Pabuaran untuk membagikan oleh-oleh khas Desa Pabuaran. Silakan kepada tim untuk menyiapkan. Ya makanya. Silakan Pak Kades. Berikan simbolis kepada Ibu Sinta untuk menerima. Pak, mungkin nanti ya Pak setelah azan aja ya. Oleh-oleh khas Desa Pabuaran Ibu diberikan oleh kepada Pak Kepala Desa. Azan dulu. Tesatu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا وسط الفضيلة وشرف ربك آفة وعصر وقوى محمود الذي ودى إنك لا تلقى. Bapak Ibu sekalian, adzan maghrib sudah dikumandangkan. Marilah kita bersama-sama membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alakasum wa bi amantu wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.